Kisah berlatarkan pada era Kanso, sekitar tahun 1461 Masehi, di mana kala itu daratan Jepang dipimpin oleh seorang kaisar bernama Go Hanazono dengan otorisasi militer keshogunan yang dipimpin oleh Ashikaga Yoshimasa. Pada zaman itu, terjadi bencana hebat yang sangat dahsyat akibat sulitnya bahan pangan, keuangan, serta kelaparan paling parah dalam sejarah Jepang. Bahkan, menurut catatan sejarah, Sungai Kamo yang berada di kota Kyoto kala itu berhenti mengalir karena terhalang oleh tumpukan jenazah puluhan ribu penduduk yang gugur akibat bencana tersebut. Sedangkan rakyat yang masih hidup hanya mampu bertahan dengan cara berhutang kepada rumah gadai dari kuil Enryakuji, di mana mereka meminjamkan uang kepada rakyat dengan bunga yang sangat tinggi dan begitu membebani mereka. Kemudian, sebagian keuntungan dari hasil bunga itu mereka setorkan kepada pemerintah sebagai bentuk upeti. Meskipun praktik lintah darat tersebut sangat ditentang oleh para ronin, yang kini hidupnya semakin susah. Bahkan kala itu, ada sekelompok pasukan pelindung pemerintah yang dipimpin oleh seorang samurai bernama Honekawa Doken, yang terang-terangan menolak praktik tersebut. Meski sebagai pembantu pemerintahan dalam pengamanan kota Kyoto, namun mereka hanya bisa merampok harta hasil praktik lintah darat dari kuil tersebut. Pada malam itu, kelompok Honekawa Doken merampas semua harta jaminan gadai milik petinggi kuil, termasuk membawa salah seorang pemuda bernama Saizo yang dijadikan budak jaminan atas hutang mendiang kedua orang tuanya. Honekawa membawa Saizo bukan tanpa alasan, karena memang dia melihat bakat skill bela diri yang dimilikinya, yang diyakini bahwa suatu saat pemuda itu bisa bergabung ke dalam klannya. Tapi watak keras kepala serta sikap depresi Saizo dinilai sudah tak bisa diperbaiki lagi. Maka dari itu, mereka pun memutuskan untuk mengeksekusinya daripada hanya akan menyusahkan klan mereka. Namun di saat yang bersamaan, sesaat sebelum Saizo dieksekusi, aksi itu dihalangi oleh seorang ronin tak bertuan yang merupakan sahabat lama Honekawa Doken. Dia bernama Hasuda Hyoe. Kala itu, Hasuda berniat untuk menebus hasil rampokan kelompok mereka, dan secara tak sengaja, Honekawa Doken memutuskan untuk menjual Saizo yang dianggap sudah tak berguna. Maka dari sanalah Hasuda memutuskan untuk membeli serta memerdekakan Saizo, di mana dia berniat untuk melatih serta menjadikannya seorang kesatria. Pada awalnya, Saizo menolak untuk ikut bersama Hasuda. Namun lambat laun, dia mulai bisa menilai bahwa ternyata Hasuda bukanlah seorang samurai biasa. Dalam dirinya, terdapat jiwa sosial, serta rasa empati yang sangat tinggi kepada semua rakyat. Bahkan sebetulnya, selama ini, dia selalu menggunakan hartanya untuk membantu para ronin, pemuda, serta rakyat miskin yang selama ini berada dalam kondisi kehidupan yang memprihatinkan. Semua itu ia lakukan demi bisa merekrut siapapun orang agar mau bergabung dengannya. Bahkan kala itu, Hasuda mengajak Saizo untuk mengunjungi sebuah desa bernama Desa Kisaka, di mana selama ini Hasuda selalu membantu penduduk desa itu untuk sekedar memberikan makanan, bahkan uang. Namun di tengah perjalanan, mereka sempat terhenti saat melihat para warga dilarang melewati pos perbatasan milik samurai Hosokawa, kecuali jika mereka bersedia membayar upeti. Dan inilah yang terjadi berikutnya.
Dari sanalah, untuk pertama kalinya Saizo menyaksikan skill bela diri samurai yang dimiliki oleh Hasuda, dan Saizo hanya bisa terperangah melihat aksi bela diri majikannya tersebut. Hingga saat itulah Saizo mulai memutuskan untuk mengabdi kepada Hasuda, serta memiliki ketertarikan untuk belajar ilmu bela diri. Singkat cerita, kini mereka pun telah sampai di desa Kisaka. Dengan membawa oleh-oleh seekor kelinci, mereka berharap para warga akan senang. Namun, sebuah kejadian mengejutkan terjadi saat ternyata desa itu sedang diserang oleh para Ronin tak bertuan yang kelaparan. Maka tanpa basa-basi, Hasuda kembali menunjukkan skill bela diri katananya, hingga puluhan Ronin pun gugur tak tersisa. Diketahui, semua pria di desa Kisaka kala itu sedang pergi ke kota untuk sekedar mencari makanan. Namun saat mereka kembali, betapa terkejutnya ketika melihat Hasuda telah menolong desa mereka dari serangan musuh. Maka dari sanalah, Saizo mulai mengetahui bahwa sebetulnya Hasuda telah merekrut semua pria yang berada di desa itu untuk bergabung bersama kelompoknya yang masih dirahasiakan. Yamete oke. Tama-tama da. Selepas berkunjung ke desa itu, keesokan harinya, Hasuda kembali berangkat menuju ke suatu tempat ke arah sebelah barat. Dalam perjalanannya, Hasuda mulai memberitahu, serta menyuruh Saizo untuk menggali harta berupa uang yang selama ini dia sembunyikan di dalam hutan. Saizo pun kembali menyadari bahwa sebetulnya Hasuda merupakan Ronin yang sangat kaya raya, karena kala itu dia memiliki harta uang sebanyak 20.000 mon. Hasuda pun mengatakan bahwa uang itu akan ia serahkan dan diinvestasikan kepada sebuah lembaga mirip koperasi, supaya uang itu bisa berputar serta bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan semua itu membuat Saizo kembali mendapatkan ilmu darinya, bahwasannya uang hanyalah sebuah benda serta alat dan bukan merupakan tolak ukur kekayaan. Karena kekayaan sebetulnya adalah ketika uang itu bisa bekerja untuk pemiliknya, serta harta yang paling berharga bagi manusia adalah ketika dia memiliki reputasi yang bisa mengendalikan dan mempengaruhi dunia. Setelah itu, Hasuda kembali mengajak Saizo untuk mengunjungi seseorang yang berada di tempat terpencil di sebuah pantai. Di sana, Hasuda akan memperkenalkan Saizo kepada gurunya untuk dibina serta dilatih, agar Saizo bisa mengeluarkan bakat bela diri tongkat yang masih terpendam di dalam dirinya. Di tempat itulah, Hasuda memutuskan untuk meninggalkan Saizo selama 1 tahun lamanya. Karena saat itu, Saizo akan dididik secara keras oleh sang guru, demi bisa menjadikannya seorang kesatria tangguh yang tak terkalahkan. Pada awalnya, Saizo dilatih dasar-dasar teknik ilmu bela diri serta keseimbangan, yang akan sangat berpengaruh dalam pertarungan di medan perang. Di sana sang guru juga dibantu oleh seorang wanita tunawicara yang merupakan mantan tawanan perang kerajaan Joseon Korea bernama Chohi. Dia adalah seorang archery atau pemanah yang sangat terampil. Hingga setiap hari mereka pun tak segan-segan untuk terus melatih Saizo, meskipun dengan menggunakan cara-cara yang sangat ekstrim. Sementara itu, di istana kekaisaran, aksi-aksi pemberontakan kecil ini sudah mulai terdeteksi oleh pemerintahan, termasuk aksi yang telah dilakukan oleh Hasuda saat menghancurkan pos perbatasan milik klan Hosokawa, yang membuat Honekawa Doken dituntut untuk bisa mencari dan melumpuhkan pelakunya. Bahkan, seorang daimyo bernama Nawa yang dikenal sebagai orang yang sangat kejam,
menuntut untuk membunuh siapapun rakyat yang mencoba menantang kebijakan pemerintahan. Tentu saja tuntutan itu menjadi tanggung jawab bagi Honekawa Doken. Maka dia pun segera mencari keberadaan Hasuda yang kala itu diketahui dia sedang berada di salah satu rumah bordil di kota Kyoto saat menemui seorang wanita pelacur bernama Ho Oji yang menjadi pujaan hatinya. Sebetulnya, Honekawa Doken telah mengetahui bahwa Hasuda sedang bersembunyi di tempat itu dan bisa saja dia mengeksekusinya. Namun, karena ikatan persahabatan mereka yang telah lama terjalin, maka Honekawa Doken hanya memberinya peringatan dan meminta kepada Hasuda untuk menghentikan aksi-aksi yang merugikan pemerintahan. Tak hanya itu, di tempat lain, kini pemimpin kuil Enryakuji juga mulai mencari keberadaan Saizo, budak jaminan yang pernah bekerja di tempatnya dahulu. Mereka terus mencari Saizo karena dianggap telah mencuri barang-barang gadai milik mereka. Meskipun sebetulnya, harta mereka selalu dicuri oleh kelompok Honekawa Doken yang memang tak senang dengan praktik lintah darat mereka. Maka singkat cerita, beberapa bulan kemudian, diceritakan bahwa saat ini Saizo telah mampu menguasai ilmu-ilmu yang telah diturunkan oleh gurunya. Hingga dari sana, sang guru akan memberikan ujian terakhir bagi Saizo supaya dia bisa berhasil lulus dan layak mendapatkan gelar kesatria, yaitu dengan cara mengadakan sayembara bagi siapapun orang, bahkan para Ronin, untuk bisa mengalahkan dan membunuh Saizo dengan imbalan uang yang sangat banyak. Dalam ujian terakhir inilah, Saizo harus mempertaruhkan segalanya. Karena jika dia tak mampu menggunakan ilmu bela dirinya untuk mengalahkan para penantang, maka nyawanya akan berakhir sampai di sana. Dan itu artinya, dia tak akan pernah lolos menjadi seorang kesatria. Sayembara itu berlangsung setiap hari, bahkan berminggu-minggu tanpa henti. Semenjak itu, nama serta pamor Saizo mulai terdengar ke seluruh penjuru Kyoto saat para Ronin yang kalah mulai menggaungkan namanya ke seluruh kota. Dan dari sana juga, Hasuda mulai mengetahui tentang perkembangan ilmu bela diri Saizo saat dia bertemu dengan 3 orang Ronin yang terus-menerus menceritakan tentang kehebatan Saizo. 3 orang Ronin tersebut adalah Mabe Emontaro, Nanao Genzo, serta Akama Seishiro, yang pada akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk mengabdi kepada Hasuda, hanya karena mereka diberikan makanan saat kelaparan. Maka atas informasi itu, Hasuda pun mulai meyakini bahwa kini Saizo telah layak untuk diberi gelar kesatria. Namun tak mau kalah, dia pun ikut memberikan ujian terakhir kepadanya dengan cara memberitahukan keberadaan Saizo kepada orang-orang dari kuil Enryakuji bersama pasukannya untuk menangkap Saizo di tempat gurunya. Sontak saja, mereka pun langsung menuju tempat itu karena memang selama ini mereka berusaha mencari dan menangkap Saizo yang pernah menjadi pekerja serta budak mereka. Dengan sigap, dia pun memutuskan untuk melawan orang-orang dari kuil Enryakuji hingga berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Hingga setelah itu, Hasuda memutuskan untuk kembali mengambil Saizo dari didikan sang guru. Karena mulai detik itu, Saizo akan menemani Hasuda kemanapun ia pergi, demi sebuah misi serta ambisi yang masih dia rahasiakan. Keesokan harinya, Hasuda mengajak Saizo ke kota Kyoto, dan di sanalah mereka bertemu dengan ketiga Ronin, yang kini sama-sama mengabdi dan menjadi pengikut Hasuda. Di tempat itu pula, untuk pertama kalinya, mereka bertemu dengan pasukan Daimyo Nawa yang dikenal sangat kejam kepada rakyat, yang selama ini menjadi target incaran bagi Hasuda untuk bisa melenyapkannya.
Bahkan, tak lama setelah itu, Hasuda tiba-tiba didatangi oleh 2 orang utusan dari Honekawa Doken yang membawakan surat untuknya, di mana surat itu berisikan tentang informasi dari Doken yang mengatakan bahwa pergerakan para Ronin serta rakyat mulai kian tercium. Mereka pun kini mulai berkumpul dan bersatu untuk melakukan pemberontakan besar kepada pemerintahan, dan Doken meminta bantuan Hasuda untuk menghentikan aksi mereka. Padahal sebetulnya, semua aksi itu diinisiasi oleh Hasuda sendiri, yang ternyata selama ini secara diam-diam menghimpun kekuatan dari berbagai klan serta wilayah untuk bisa bersatu dan bergabung dalam sebuah misi, yaitu aksi pemberontakan. Di tempat itulah, kini Saizo dan ketiga Ronin lainnya mulai menyadari bahwa ternyata selama ini Hasuda telah mempersiapkan perekrutan anggota pemberontak dari berbagai wilayah. Di sana, juga terdapat seorang samurai bernama Goroemon yang merupakan sahabat serta rekan Hasuda dalam pertempuran Suruga Tempo dulu. Maka tanpa buang waktu, Hasuda segera menandatangani perjanjian ikatan aliansi itu dan mereka akan merencanakan penyerangan besar ke Istana Kyoto dalam kurun waktu 1 bulan lagi. Meskipun ternyata pergerakan mereka berhasil tercium dan diketahui oleh kubu Honekawa Doken, maka sebagai pasukan pengamanan kota Kyoto, dia pun segera menemui Hasuda di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Tak hanya itu, Honekawa Doken ternyata juga telah mengetahui bahwa Hasuda merupakan pemimpin tertinggi pasukan aliansi pemberontak yang kini telah terbentuk. Disinilah kedua sahabat itu mulai saling mencurahkan isi hati mereka, di mana Doken mengakui bahwa dia bersedia bekerja kepada pemerintah sebagai pasukan keamanan hanya demi bisa menghidupi klannya. Sementara Hasuda mengakui bahwa semua rencana pemberontakan itu dia lakukan atas nama keadilan bagi semua rakyat. Dia sudah tak sanggup lagi melihat kekejaman sistem feodal yang sangat merugikan masyarakat kecil. Terlebih lagi, mereka kini telah terjerat hutang kepada lintah darat pemerintahan yang tak mungkin bisa terbayar. Oleh karena itu, Hasuda hanya meminta kepada Doken untuk mengizinkannya melakukan pemberontakan hanya untuk menghapuskan hutang masyarakat saja. Dan dia pun berjanji tidak akan mengusik para petinggi istana, termasuk kesogunan, apalagi menggulingkan kaisar. Maka atas ketenaran serta reputasi nama Hasuda serta Saizo yang semakin tersebar ke seluruh penjuru Jepang, hampir setiap hari para pasukan pemberontak dari wilayah lain mendaftarkan diri untuk bergabung. Karena mereka memiliki prinsip yang sama, yaitu lebih baik mati karena melawan ketidakadilan daripada mereka harus mati perlahan karena kelaparan. Dari sana, Hasuda pun mulai menyusun strategi perang untuk bisa melawan kekuatan besar pemerintahan yang memang mustahil bisa dikalahkan. Maka dari itu, ia pun memiliki sebuah ide brilian, yaitu menghindari pertempuran dengan kelompok Honekawa Doken dan tetap fokus bergerak untuk menghancurkan kuil Enryakuji demi menghapus hutang masyarakat. Kemudian, semua pasukan pemberontak yang masih tersebar di berbagai wilayah mulai saling memberitahukan tanggal aksi mereka yang akan dilaksanakan, dan mereka kini sudah berkumpul serta saling berkoordinasi untuk melakukan serangan serentak ke kota Kyoto, di mana mereka akan menggunakan strategi penyerangan terpencar dan memasuki tiap sudut kota dari berbagai titik lokasi berbeda. Taktik itu dilakukan supaya mereka bisa membuat bingung pihak musuh dan berharap semua kelompok yang terpisah nantinya akan bertemu di kuil Enryakuji. Kelompok pasukan perintis yang menyerang dari arah tengah, salah satunya dipimpin oleh Mabe Emontaro yang membawa pasukan dari kalangan Ronin serta para petani. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Mereka menggunakan teknik berlari dan menghindar agar bisa mencegah pertempuran jarak dekat dengan pasukan Honekawa Doken yang pasti akan berada di garis depan pertahanan musuh. Sementara itu, di saat yang sama di tempat lain,
Hasuda ternyata telah berhasil menyusup dan menaiki pagoda 7 tingkat milik kaisar. Di mana di atas sana, dia berusaha membantu pasukan penyerang agar bisa menghindari hadangan pasukan keamanan pemerintahan yang bersiaga di tiap jalan sudut kota. Meskipun ternyata aksinya itu berhasil terbaca dan diketahui oleh Honekawa Doken, di mana ia dan pasukannya langsung menaiki pagoda untuk menghentikan Hasuda. Dan di sanalah kedua sahabat itu kini mulai saling bertemu di medan perang. Mereka pun kini mulai saling bersikap profesional serta menyatakan diri mereka sebagai musuh. Meskipun saat Doken hendak menangkap Hasuda, ternyata sebelumnya Hasuda telah mempersiapkan cara untuk bisa melarikan diri. Pada momen inilah, semua pasukan gabungan pemberontak serentak bergerak menuju kuil Enryakuji. Di sana, mereka langsung menyerang para biksu serta penjaga kuil dan menghancurkan serta membakar surat-surat hutang yang selama ini menjerat rakyat. Maka di saat yang sama, Honekawa Doken sebagai pemimpin pasukan keamanan Kyoto juga mulai bertindak untuk melumpuhkan siapapun orang dari pasukan pemberontak yang berada di kuil tersebut. Namun, karena banyaknya jumlah pasukan pemberontak yang dibantu oleh para petani serta rakyat, sehingga hal tersebut tak mampu dihentikan oleh pasukan pemerintah, hingga mereka pun memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Namun inilah yang terjadi. Namun tak mampu dihentikan oleh pasukan pemerintah dan membiarkan para pemberontak membakar surat-surat hutang mereka, seraya merayakan kejadian itu sebagai tanda kemenangan. Karena memang inilah tujuan utama mereka dalam aksi ini, sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh Hasuda bersama Doken. Dari sana, Doken meminta Hasuda untuk pergi meninggalkan Kyoto, karena perjanjian serta kesepakatan mereka kini telah terlaksana. Pada malam itu, Hasuda memutuskan pergi meninggalkan ribuan pasukannya. Namun pada pagi harinya, ternyata dia bersama para Ronin yang menjadi pengikutnya, berniat untuk kembali menyerang istana Kyoto, meski semua tindakan itu merupakan aksi yang sangat mustahil. Pada saat itulah, Honekawa Doken dan pasukannya kembali bertemu dengan Hasuda, di mana pada saat itu, semua kesepakatan serta ikatan persahabatan mereka dipertaruhkan karena kini mereka berdua adalah musuh yang nyata. Di saat yang sama, Daimyo Nawa dengan dijaga ketat oleh para samurainya, baru saja keluar dari kediamannya. Dalam kondisi mabuk berat, dia mencaci maki para pasukan pemberontak dengan begitu sombongnya. Hingga pada kesempatan itulah, Hasuda langsung bergerak untuk melakukan serangan kepada pasukan pemerintahan demi bisa memburu Daimyo Nawa yang selama ini menjadi incarannya. Dalam pertempuran sengit itu, mereka mengeluarkan skill bela dirinya masing-masing. Para kesatria serta Ronin di kubu Hasuda kala itu benar-benar dituntut untuk bertarung habis-habisan
melawan ratusan pasukan penjaga pemerintahan. Meski dalam pertarungan itu, Doken berhasil menyerang kaki Hasuda hingga kini dia berada dalam kondisi terpojok. Di mana saat itu, Saizo berniat untuk menghabisi pasukan Honekawa Doken yang dikenal sangat kejam dan barbar. Dengan sisa-sisa tenaganya, Saizo pun terus menyerang siapapun orang yang berada di hadapannya. Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya, Saizo kini mulai berhadapan dengan Honekawa Doken. Hingga di tengah pertarungan itu, pada akhirnya, Doken harus mengakui kehebatan ilmu bela diri tongkat yang dimiliki Saizo. Bahkan, di saat yang bersamaan, Hasuda juga berhasil mengeksekusi Daimyo Nawa dengan cara yang sangat mengenaskan. Selepas dari pertempuran itu, kini Hasuda berhasil memenangkan pertarungan, meskipun target kemenangan itu hanya ditandai dengan penyegelan pintu gerbang istana yang menyatakan bahwa pasukan istana telah berhasil dikalahkan oleh para berandalan, termasuk dirinya. Hingga singkat cerita, setelah pertempuran itu, kini semua anak buah Hasuda yang tersisa dipersilakan untuk pergi menjalani kehidupan baru mereka masing-masing. Meski kala itu, Saizo memutuskan untuk tetap menemani Hasuda yang dalam keadaan terluka. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba Honekawa Doken bersama beberapa pasukannya berhasil melacak dan mengejar mereka. Hingga dari sanalah, Hasuda menyadari bahwa saat itu Doken benar-benar mengincar kematiannya demi membuktikan reputasi serta loyalitasnya kepada pemerintahan. Maka pertarungan terakhir, kedua samurai itu akan benar-benar dimulai. Meski sebelum mereka bertarung, Hasuda hanya meminta permohonan terakhirnya kepada Doken, supaya dia bisa membiarkan Saizo pergi dan menjamin keselamatannya. Dan pada akhirnya, atas prinsip Bushido sebagai seorang samurai, Hasuda harus pasrah menyerahkan nyawanya kepada sahabatnya sendiri. Dari sana Doken mulai menyadari tentang bagaimana pengorbanan yang dilakukan Hasuda demi membela kepentingan rakyat kecil. Dan di depan jasadnya, Doken tak kuasa menahan rasa sedihnya saat menyadari bahwa kini sahabatnya benar-benar telah gugur di tangannya sendiri. Pada akhirnya, Saizo memutuskan untuk pergi mengikuti langkah kakinya. Bahwa beberapa tahun kemudian, aksi pemberontakan besar yang dikenal dengan pemberontakan Onin terjadi, di mana dalam aksi itu, Honekawa Doken juga ikut terlibat hingga dia pun dieksekusi oleh pihak pemerintahan. Sementara itu, kini diceritakan bahwa Saizo telah menjalani kehidupan barunya. Dan saat itu, tiba-tiba dia datang menemui Hooji, wanita pujaan mendiang Hasuda untuk memutuskan hidup bersamanya. Hingga dengan ini pula, film pun berakhir.